Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Irma Rosdiani, Isa Rotunisa, Jihan Asilah, Linda Purnamasari, dan juga Lutfi Hasanah akan mempresentasikan tentang komunikasi dakwah. Yang pertama yaitu pengertian dari komunikasi. Kata komunikasi dalam bahasa Inggris yaitu communication berasal dari kata Latin communicatio dan bersumber dari kata communis yang berarti sama-sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin communis yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Salah satu pengertian komunikasi menurut sarjana ilmu komunikasi adalah James F. Stoner yang mengartikan bahwa komunikasi adalah proses di mana seorang berusaha memberikan pengertian dengan cara memindahkan pesan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur komunikasi yang terdiri dari pertama sumber yang merupakan pihak yang menyampaikan atau mengirim pesan kepada penerima. Kedua ada pesan, yaitu pernyataan yang disampaikan pengirim kepada penerima. Yang ketiga ada media, merupakan sarana atau saluran yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada komunikan. Yang keempat ada komunikan, merupakan pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Yang kelima ada efek. Efek atau pengaruh adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah penerima pesan. Yang keenam ada umpan balik. Umpan balik adalah respon yang diberikan oleh penerima terhadap pesan yang dikirim oleh pengirim. Yang ketujuh ada lingkungan, yaitu faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Teknik-teknik komunikasi. 1. Teknik komunikasi informatif merupakan proses dalam menyampaikan pesan yang sifatnya memberitahu kepada orang lain. 2. Teknik komunikasi persuasif. Kenneth E. Anderson mendefinisikan persuasif merupakan suatu proses komunikasi antar personal di mana komunikator menggunakan lambang-lambang untuk mempengaruhi kognisi penerima. 3. Teknik komunikasi koersif merupakan suatu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan cara mengandung paksaan agar melakukan suatu tindakan atau kegiatan tertentu. Prinsip komunikasi dakwah. Prinsip komunikasi dakwah meliputi 1. Prinsip isi. Dalam hal isi, komunikasi dakwah adalah pesan-pesan keislaman atau ajaran Islam bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis. Secara garis besar, ajaran Islam meliputi ajaran tentang sistem kredo atau tatanan keimanan atau tata keyakinan, sistem ritus atau tata peribadatan, dan sistem norma, tata kaidah atau tata aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan alam lain. 2. Prinsip cara. Pertama, bil hikmah, di mana sebagai alasan dalil Al-Quran dan Al-Hadis, argumentasi atau hujah yang dapat diterima rasio atau akal. Kedua, maidatul hasanah, yakni dengan ajaran nasihat dan didikan yang baik-baik, lemah lembut, dapat menyentuh akal dan hati perasaan dan mudah dipahami. Ketiga, mujadalah billati hiya ahsan, yakni dengan bertukar pikiran, dialog, diskusi atau debat guna mendorong supaya berpikir secara sehat dan menerima kebenaran Islam dengan cara mengemukakan argumentasi yang lebih baik untuk mengatasi argumentasi lawan debat. Ketiga, gaya bicara, kaulan. Dalam berbagai literatur tentang komunikasi Islam, kita dapat menemukan setidaknya 6 jenis gaya bicara atau pembicaraan kaulan yang dikategorikan sebagai kaidah, prinsip atau etika komunikasi Islam, yakni kaulan sadida, kaulan baligho, kaulan ma'rufa, kaulan karima, kaulan layinan, dan kaulan maisura. Sekian presentasi dari kami.
Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.